Ketua DPD Partai Hanura Sulsel, Majen TNI Purnawirawan Andi Muhammad Bausawa Mapanyuki alias Panglimata menyambangi Taman Makam Pahlawan atau TMP Panaikang Makassar pada Minggu 16 Agustus 2026 siang. Kunjungannya dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dihadiri jajaran pengurus Hanura Sulsel serta jajaran pimpinan daerah. Di antaranya Ketua Hanura Makassar Andi Irmawati Sila, Ketua Hanura Maros Muhammad Al-Kaani, dan Ketua Hanura Goa Ultra Latif. Berdasarkan pantauan Tribun Timur di lokasi, prosesi diawali dengan penghormatan umum dan mengheningkan cipta. Kemudian peletakan karangan bunga serta doa bersama di area monumen utama. Di hadapan para kader yang hadir, Panglimata menceritakan rekam jejak perjuangan para pahlawan nasional. Peneladanan sejarah perjuangan sang kakek dan pamannya dijadikan sarana memupuk semangat kebangsaan untuk kesejahteraan masyarakat. Usai upacara, Panglimata langsung memimpin rombongan melakukan prosesi napak tilas di area makam. Ziarah diawali di pusara sang kakek, pahlawan nasional sekaligus Raja Bone ke-32 Andi Mapanyuki 1985 hingga 1967. Mantan Pangdam Hasanuddin ini tampak khusyuk berdoa lalu memanjatkan penghormatan di atas makam putra Raja Goa ke-34 Makulau Daeng Serang Karaeng Lembang Parang tersebut. Nasional, ya itu ya. Tapi saya lihat, nah itu. Ini mari kita. Contohnya ini tidak semuanya ada. Yang sudah ada di dalam contohnya ini ada makam, ada Walter Munisi, nanti kita ya. Assalamualaikum. Ya. Ketua DPC Makassar, Ketua DPC Goa, silakan mengambil. Ini wafat tanggal 18 April 1967, pahlawan nasional. Dan Maros, DPC Maros. Ya. Silakan ziarah yang lain juga boleh. Hari ini kita Partai Hanura, pengurus DPD Provinsi Sulawesi Selatan, DPC Kota Makassar, DPC Kabupaten Maros dan Goa, kita melaksanakan ziarah ke makam pahlawan dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ini bukti bahwa Partai Hanura selalu menjunjung tinggi rasa nasionalisme dan kebangsaan. Dan kita datang ke sini, kita upacara mendoakan para arwah pahlawan ini agar seluruhnya ini diterima di sisi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu. Bang, spirit apa yang mungkin mau disampaikan ke kader terkait dengan perjuangan pahlawan ini? Ya, spiritnya yaitu tadi, spirit nasionalisme dan demokrasi. Bahwa kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, dan kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang pendekatan kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu spirit utamanya ya. Karena apa? Sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang saat ini
yaitu berdaulat, adil dan makmur, ya kan? Dan ini hampir tidak berbeda atau hampir sama dengan filosofi Partai Hati Nurani Rakyat. Yang pertama, menjunjung tinggi nasionalisme, demokrasi, dan melakukan pendekatan kesehatan rakyat dalam rangka keadilan sosial. Nah, ini jadi spiritnya bahwa Partai Hanura akan selalu bekerja keras agar daerah ini selalu maju. Kalau daerah ini maju, maka insya Allah Indonesia akan sejahtera. Bentuk penghormatan kami kepada para pahlawan-pahlawan kita yang telah mendahului kita. Dan juga hari ini dihadiri juga oleh beberapa pengurus DPC Kota Makassar, dan ada Marus juga, ada Goa, dan hari ini kegiatan agendanya DPD Provinsi. Makassar sendiri ada agenda khusus Pak? Kalau DPC Makassar agenda khususnya kami ikut ke DPD, tapi kami juga hari ini ada beberapa sih anggota dari DPC Kota Makassar. Itu satu kali aja. Ada harapan di 13 Agustus ini untuk kader-kader Hanura di Makassar? Yang pertama, harapan saya ini adalah membuktikan kami bahwa yang pertama jiwa nasionalisme kita. Yang kedua, harapan saya adalah kita harus mengingat jasa-jasa pahlawan, jasa-jasa orang-orang yang terdahulu, sehingga karena jasa-jasanya mereka lah sehingga kita bisa dapat hidup damai, tentram seperti hari ini. Dan juga bukan berarti kita harus berhenti saat ini, tetapi kita juga harus ikut berjuang, melanjutkan perjuangan-perjuangan para pahlawan kita, baik berjuang di dalam hal kesejahteraan warga atau masyarakat. Sekecil-kecilnya kita berjuang di lingkungan RW atau RT kita, dan kita menjadi pelopor kebaikan. Ayo, selesai ya. Ini lapris. Jadi ini orang-orang pemberani di zaman itu, ya. Laskar, tahu nggak? Laskar pemberontak. Ini bukan laskar perjuangan Republik Indonesia. Inilah yang berani melawan. Paling depan ini orang-orang ini masih muda semua nih, umur 24 tahun kalau nggak salah meninggal. Ya ini saya perempuan ini yang bilang laki-laki Thailand berapa kali ditangkap, yang kesekian kalinya baru dieksekusi oleh Belanda dan tidak pernah menyerah. Dia meninggal itu umur 23 tahun. Yang setia hingga akhir. Slogannya itu setia hingga akhir, yang dipakai oleh Kodam sampai sekarang, ya kan? Ini Robert Walter Mungisidi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.